Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ferawati dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam semester 6, mata kuliah Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber daya dalam manajemen dakwah. Sumber daya manusia merupakan semua kekuatan atau potensi atau apa-apa yang dimiliki manusia seperti akal budi, perasaan kasih sayang, keinginan untuk bebas merdeka, dan lainnya. Dengan demikian, kita harus memahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat digunakan oleh organisasi. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai pengembangan sumber daya manusia, di mana sama-sama kita ketahui manusia merupakan faktor yang terpenting yang harus diperhatikan. Dalam sebuah organisasi pun manusia itu diibaratkan sebagai urat nadinya, yaitu sebagai tumpuannya, karena eksistensi sebuah organisasi yaitu ditentukan oleh manusia sebagai pendukungnya. Dalam perkembangan sumber daya manusia, itu dibagi menjadi dua aspek, yaitu perkembangan secara kualitas dan secara kuantitas. Jika perkembangan dari sisi kualitas itu lebih kepada menyangkut mutu dari sumber daya manusia tersebut, entah itu berkaitan dengan kemampuan fisiknya atau kemampuan non-fisiknya. Dari sisi kuantitas itu lebih kepada jumlah atau banyaknya sumber daya manusia yang ikut berkontribusi. Akan tetapi antara kualitas dan kuantitas itu harus berjalan seimbang agar tercapai suatu tujuan. Perkembangan sumber daya manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perkembangan secara makro, suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan. Proses peningkatan ini mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengolahan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu pengembangan secara mikro, suatu proses perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengolahan tenaga atau karyawan untuk mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai maksud dan tujuan manajemen sumber daya manusia dalam dakwah. Menurut Islam, pengembangan sumber daya manusia adalah dimaksudkan untuk membina manusia secara pribadi dan kelompok hingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya untuk membangun dan memakmurkan dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pengembangan sumber daya manusia menurut Islam adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Sokijo Notowamojo, tujuan sumber daya manusia dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat diorientasikan untuk bertanggung jawab secara sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan serta tantangan yang timbul dalam suatu masyarakat. Suatu organisasi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, tujuan organisasi. Tujuan organisasi diorientasikan untuk mengenal bahwa sumber daya manusia itu ada, maka perlu memberikan kontribusi terhadap pemberdayagunaan organisasi secara keseluruhan. Karena manajemen sumber daya manusia bukanlah suatu tujuan dan akhir suatu proses, melainkan suatu perangkat atau alat untuk membantu tercapainya suatu tujuan organisasi secara keseluruhan. Kemudian tujuan personel. Tujuan ini diorientasikan untuk membantu karyawan atau suatu elemen dalam mencapai tujuan pribadi dalam rangka mencapai tujuan organisasinya. Kemudian tujuan fungsi. Tujuan fungsi diorientasikan untuk memelihara kontribusi unit bagian lain agar sumber daya manusia dalam tiap bagian tersebut melaksanakan tugasnya secara optimal. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Program pengembangan sumber daya manusia yang berhasil adalah yang bersifat sistematik, yakni memiliki tujuan yang spesifik dan berkelanjutan dalam memberikan program pelatihan yang konkret dan mudah bagi para partisipan. Di samping itu, ciri yang lain adalah nilai sebuah kebutuhan dan rencana yang terpadu. Program ini juga harus melibatkan semua unsur-unsur dakwah yang terkait. Craigwood, seorang ahli dalam pengembangan sumber daya manusia, menyarankan bahwa program pengembangan itu meliputi 5 fase, yaitu yang pertama kesiapan, kemudian yang kedua perencanaan, yang ketiga pelatihan, yang keempat pelaksanaan, dan yang kelima yaitu pemeliharaan.
Suasana kerja dalam organisasi dakwah yang baik diperlukan untuk pengembangan kualitas anggotanya. Oleh karena itu, para pemimpin dakwah harus dapat meningkatkan suasana kerja dengan membina hal-hal berikut ini. Yang pertama itu kepercayaan. Jadi, kepercayaan diperoleh melalui kejujuran yang adil serta menjadi figur yang patut dijadikan teladan oleh organisasinya, oleh para anggota organisasi. Nah, kepercayaan itu dibangun atas sikap ramah dan memperlakukan orang lain dengan bijaksana. Kemudian yang kedua, dukungan. Dukungan yang ditunjukkan dengan cara mempercayai para anggotanya dan memberikan penghargaan yang diinginkan serta membantu meningkatkan kemampuan para anggotanya. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Para pemimpin ataupun panutan dalam suatu organisasi itu menjalin komunikasi yang baik kepada para anggotanya supaya tidak terjadi miscommunication. Yang keempat, partisipasi. Hal ini diperkuat dengan cara melibatkan para anggota dalam perencanaan dan dalam keputusan yang mempengaruhi dalam suatu organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan individu dai yang profesional. Pengembangan sumber daya dai dengan pendekatan individual memungkinkan para dai itu sendiri untuk belajar melalui berbagai cara. Misalnya, seorang dai dapat memperoleh ilmu, pengetahuan, dan keterampilan dengan mengikuti seminar, lokakarya, diklat, ataupun pelatihan sejenisnya pada instansi lain. Ciri-ciri dai yang profesional yaitu yang pertama, memiliki suatu keahlian khusus seperti yang diketahui bahwasanya dai yang ada itu bukan sembarang orang, tapi mereka memiliki keahlian khusus untuk menyampaikan beberapa ilmu yang ia miliki. Kemudian yang kedua merupakan suatu panggilan khusus di mana tentunya para dai ini memiliki tujuan utama dalam menyebarkan ajaran Islam, yakni untuk mencapai ridha Allah bukan karena harta, tahta, dan sebagainya. 3. Memiliki teori yang bagus secara universal. Seorang dai harus memiliki materi yang dikuasai untuk bisa disampaikan kepada para audiens. Tentunya yang bersifat universal agar bisa diterima oleh banyak orang. Kemudian 4. Mengabdikan diri untuk masyarakat dan bukan untuk diri sendiri. Kelima, memiliki otonomi dalam melaksanakan kegiatannya. Maksudnya di sini para dai harus memiliki ruang lingkup dalam kajiannya. Jadi ia harus menentukan mana sih tempat yang sangat tepat untuk menyampaikan ilmunya. Kemudian yang keenam, memiliki kode etik. Yang ketujuh, harus memiliki organisasi profesional yang kuat. Di sini para dai memerlukan suatu tempat untuk berbagi ilmu dengan para pendai lainnya, misalnya organisasi atau lembaga dan sebagainya.